Halo semuanya, hari ini kita akan membicarakan soal price to earning ratio atau singkatannya PE ratio. Saya kesulitan untuk mencari terjemahannya dalam bahasa Indonesia, jadi bagi yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Lagi-lagi disclaimer ya, video ini video amatir dengan riset amatir. Jadi tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Jadi kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komen. Tapi apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Price to earning ratio secara sederhananya adalah harga saham dibagi dengan laba perusahaan. Laba per saham. Jadi sesimpel itu. Laba per saham ini disebut EPS atau earning per share. Dihitung dengan cara membagi total laba dengan jumlah saham yang beredar. Kalau mau tahu lebih banyak apa itu earning per share, silakan lihat video saya yang sebelumnya mengenai EPS. Link saya sertakan di deskripsi. Walaupun formulanya simpel sekali, PE ratio ini berarti banyak untuk investor, setidaknya buat saya. Pengertian saya, PE ratio ini nunjukin seberapa lama waktu untuk saya atau perusahaan untuk balik modal dari nilai investasinya. Jadi makin kecil PE suatu perusahaan itu, makin bagus. Kalau seumpamanya ada perusahaan namanya perusahaan A, harga sahamnya misalnya Rp10.000. Ini misalnya ya, harga saham per lembarnya itu Rp10.000. Terus earning per share atau laba per sahamnya adalah Rp1.000. Dari formula tadi kita bisa hitung PI-nya dengan cara Rp10.000 dibagi dengan Rp1.000. Jadi PI-nya sama dengan 10. Seumpamanya laba perusahaan konstan Rp1.000 tiap tahun, seperti di grafik yang ada di layar, maka dalam waktu 10 tahun, uang yang kita taruh di awal, yaitu saham kita yang seharga Rp10.000 itu, akan balik modal. Lewat dari 10 tahun, itu jadinya keuntungannya. Yang tadi itu contoh ideal. Sayangnya jarang banget suatu perusahaan harga saham dan laba per sahamnya, tetap tiap tahunnya. Ini yang bikin kenapa PI-nya juga berubah-ubah terus. Ini kenapa untuk investor kita perlu melacak lalu mengkompilasi PI perusahaan dalam suatu periode. Oh iya, kita melacak dan kompilasi PI rasio saham per tahun juga bisa per kuartal loh. Untuk yang per kuartal, idenya jadinya berapa kuartal bakal balik modal. Jadi kalau untuk yang tahunan, berapa tahunan balik modal, kalau per kuartal berapa kuartal bakal balik modal. Kuartal itu 3 bulan ya, artinya 1 tahun dibagi 4. Misalnya PI ratio per kuartalnya 40. Jadi balik modal dalam waktu 40 kuartal atau 10 tahun. Jadi PI ratio per kuartal 40 itu setara dengan PI ratio 10 untuk penghitungan per tahun. Dalam waktu 1 tahun banyak hal yang bisa terjadi, mulai dari kebijakan perusahaan, kondisi ekonomi, dan sebagainya. Jadi keuntungan kita melacak PI rasio per kuartal adalah kita jadinya tahu dampak dari kondisi-kondisi tersebut dengan kinerja perusahaan secara lebih dekat dibandingkan dengan rata-rata per tahun, karena banyak yang terjadi dalam waktu setahun. Sekarang studi kasus. Kita bandingin perusahaan PI perusahaan ya, perubahan PI perusahaan dari Adira dengan kompetitornya BFI Finance atau BFIN, simbol sahamnya. Kenapa kedua perusahaan ini? Karena banyak orang sekitar saya yang cicil kendaraannya di Adira dan BFI Finance. Lebih banyak di Adira sih sebenarnya. Alasan kedua, karena kedua saham ini kena dampak pandemik lumayan keras. Di video saya sebelumnya, punya uang 1 juta rupiah beli saham apa? Link ada di deskripsi ya. Kita bisa ngelihat Adira terdampak oleh pandemik ini. Sekarang kita membandingin mana yang lebih tahan atau mana yang lebih bagus dari segi PI, Adira Finance, ADMF, atau BFI Finance atau BFIN. Ini grafik per kuartal, price to earning ratio atau PE ratio Adira Finance dari tahun 2014 sampai kuartal kedua tahun ini atau tahun 2020. Grafik ini saya sarikan dari data di Poems Trading Platform. Kenapa Poems? Karena sejauh ini saya beli saham lewat Poems. Sekarang kita lihat data di grafik. Di kuartal pertama tahun 2015, ADMF naik drastis melewati angka 20 di kisaran 24. Lalu turun lumayan banyak sampai dengan di bawah 5, bahkan mencapai seputaran 2 setahun kemudian di kuartal pertama tahun 2016. Apa yang terjadi saya kurang tahu. Bagi yang tahu,
Silakan dibantu memberi penjelasan di kolom komentar. Setelah itu, PI ADMF stabil di seputaran 5 sampai dengan kuartal terakhir tahun lalu, tahun 2019. Di kuartal pertama tahun ini, seperti yang kita lihat di grafik, PI rasio ADMF turun sedikit ke angka 4. Kemudian naik ke angka 6, seputaran 6 di kuartal kedua tahun ini. Tapi ya nggak jauh-jauh dari angka 5 ya. Nggak sejauh di kuartal kedua tahun 2015 tadi yang sampai melewati 20 ke seputaran 24. Jadi sekarang seumpamanya kita ambil rata-rata PI-nya 6. Artinya saya atau perusahaan bakal balik modal dalam waktu 6 kuartal atau setengah tahun. Dari segi balik modal, ADMF ini jadinya bagus banget. Nggak perlu lama-lama buat balik modal. Sekarang kita bandingin PI ratio antara ADMF, Adira Finance, dengan saingannya perusahaan pembiayaan lainnya yaitu BFI Finance atau BFIN. Produk dari kedua perusahaan ini nggak sama persis sih, tapi lumayan mirip lah. Sama-sama memberi pinjaman dengan agunan kendaraan bermotor. Oke, sekarang kita lihat data di grafik. PI BFIN, garis yang berwarna biru, per kuartal sejauh ini berfluktuasi, tapi nggak seheboh Adira waktu tahun 2015 ya. PI BFIN berfluktuasi antara seputaran 6 sampai dengan 13. Dari tahun 2014 sampai dengan kuartal kedua tahun 2017, stabil naik turun sedikit di seputaran 6 dan 7. Lalu di kuartal ketiga dan keempat tahun 2017, naik ke 10 dan 11. Terus turun teratur sampai di 6 lagi di kuartal ketiga tahun 2018. Yang menarik sekarang, di kuartal keempat tahun lalu, tahun 2019, PI rasio BFIN naik drastis di sekitar 13, lewati angka 10 ya. Lalu turun drastis di kuartal berikutnya, kuartal pertama tahun ini yaitu tahun 2020. Jadi sampai dengan di bawah 5. Di kuartal kedua tahun 2020, PI BFIN naik lumayan banyak lagi ke seputaran 9. Sumpahnya kita ambil rata-rata PI-nya 8 ya, artinya saya atau BFIN bakal balik modal dalam waktu 8 kuartal atau 2 tahun. 1 tahun ada 4 kuartal ya, jadinya 4 kali 2, 8, itu 2 tahun. Dari segi balik modal, BFIN masih bagus, karena nggak lama-lama udah balik modal. Tapi ADMF masih lebih bagus, karena rata-rata PI-nya ADMF yaitu di seputaran 6. Oke, kita udah hampir sampai di akhir videonya. Kita ringkas ya. Price to earning ratio secara sederhananya adalah harga saham dibagi dengan laba perusahaannya, laba per saham perusahaannya. Jadi sesimpel itu. Walaupun formulanya simpel sekali, PI ratio ini berarti banyak untuk investor, setidaknya saya. Pengertian saya, PI ratio ini nunjukin seberapa lama waktu untuk saya atau perusahaan balik modal dari nilai investasi atau harga saham yang saya taruh di situ. Terus kesimpulan video hari ini adalah dari segi PI ratio atau balik modalnya, ADMF, dari segi kasus kita kesimpulannya ya, ADMF masih lebih bagus daripada BFIN, walau keduanya sama-sama bagus. Tapi ada catatan soal laba dan balik modal. Jarang banget perusahaan ngebagi seluruh labanya ke pemegang saham. Jadi walaupun PI rasionya ADMF per kuartal itu rata-rata 6, kita belum tentu balik modal dalam waktu 6 kuartal atau 1,5 tahun. Karena nggak semua labanya dibagi ke kita, pemegang saham. Biasanya ada bagian dari laba yang ditahan dengan berbagai alasan. Misalnya buat jaga-jaga, atau juga labanya ditahan buat siap-siap ekspansi atau alasan lainnya. Ini perlu kita lihat di laporan keuangannya, apa yang terjadi, kenapa labanya nggak semua dibagi, dan seterusnya. Bagian dari laba yang dibagikan ke pemilik saham itu namanya dividen. Apa itu dividen? Saya bakal bahas di video selanjutnya. Link akan saya taruh di deskripsi kalau videonya udah tayang. Oke, terima kasih banyak udah nonton. Ikutin terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video berikutnya.